FM Mercury, sahabat, dan di siang kali ini, tepatnya sore di pukul 3 kali ini, sahabat, di perbincangan untuk Suara Dewan, tadi saya sudah soundingkan kepada Anda bahwa di sore kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hal yang sedang panas ya, SBMB 2025 karena sedang berlangsung, sahabat. Hari ini di 23 Juni 2025 masih berlangsung pendaftaran SBMB tahap 2 yaitu jalur nilai prestasi akademik SMA. Karena penutupan akan dilakukan pada pukul 9 malam nanti dan pengumuman akan dilakukan esok hari di tanggal 24 Juni mulai pukul 8 pagi dan setelahnya itu daftar ulang akan dilakukan pada 24 hingga 25 Juni di sekolah masing-masing. Dan hari ini para orang tua sedang sibuk-sibuknya ya yang memiliki anak di jenjang usia SMA ini, sahabat, karena melihat pergerakan seperti apa SPMB 2025 ini memang serentak di seluruh Indonesia, tapi di Jawa Timur karena 38 kabupaten jadi cukup luar biasa ya. Sudah hadir di studio ada Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Pak Jairi Irawan Esum. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Terima kasih sudah hadir ngobrol berkaitan dengan ini hal yang cukup luar biasa ya. Gawe sebenarnya setiap tahun, tapi deg-degannya pasti akan berbeda rasanya bagi para orang tua. Kemudian ada juga Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Pak Aris Agung Paiwai SSTP MM. Terima kasih sudah hadir, Pak. Terima kasih, Mbak Yani. Dan juga ada Pak Mustaqim. Beliau orang yang paling sibuk ya, Pak. Boleh memperkenalkan Pak Mustaqim sebagai apa, Pak? Baik, jadi saya Mustaqim, Kepala UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Nah, ini paling sibuk ya, Pak. Selama beberapa waktu ini ya, Pak, sampai 25, tapi nanti ada lega yang domisili ya, Pak. Nanti juga ada berikutnya tahapan-tahapan dari SPMB 2025 ini, sahabat. Nah, saya menanyakan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada Pak Mustaqim dan juga pada Pak Aris. Sejauh ini, Pak, seperti apa pelaksanaan dari SPMB 2025 berlangsung dari pihak penyelenggara? Seperti apa, Pak? Iya, tentunya terima kasih Mbak Yuni diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan terkait pengembangan SPMB tahun 2025 di Jawa Timur yang kita mulai sejak tanggal 19 sampai dengan 31 Mei 2025 yaitu entry verifikasi dan juga pembetulan nilai-nilai sampai dengan adanya pengambilan PIN pada waktu lalu yaitu tanggal 2 sampai dengan 13 Juni. Alhamdulillah tahapan ini sudah masuk tahapan kedua yang sudah kita saksikan, ada jalur prestasi nilai akademik yang akan berakhir hari ini dan pengumumannya akan dilaksanakan besok sekaligus nanti ada pendaftaran ulang. Nah, tentu dengan dua tahap yang insya Allah mudah-mudahan lancar dan terkendali, kita harapkan sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk teknis dan regulasi, baik itu regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Dikdaksmen maupun petunjuk teknis yang sudah kita keluarkan oleh Jawa Timur. Setiap tahapan memang ada porsi-porsi yang sudah disiapkan, ada alokasi-alokasi yang sudah disiapkan, termasuk yang tahap 1 itu adalah afirmasi, mutasi, dan nilai non-akademik. Terus tahap yang kedua ini akademik yang saat ini yang sedang berjalan. Nah, kita memang memporsikan bahwa setiap tahun SPMB ini tentu menjadi bagian dari ikhtiar kami bersama masyarakat, Dinas Pendidikan, yang anak-anaknya akan melanjutkan dari SMP menuju SMP atau sejenisnya, setingkatnya menuju ke SMA atau SMK dan SLB. Proses ini memang menjadi agenda yang tidak mudah bagi kami karena kami harus melaksanakan sebaik mungkin dengan akuntabilitas, transparan, dan tentu objektif. Dan ini tentu menjadi harapan semua masyarakat karena menginginkan anaknya bisa masuk di negeri. Tapi kan apapun itu, negeri punya alokasi yang sangat terbatas. Pernah kami sampaikan secara luas kepada masyarakat bahwa jumlah lulusan SMP dan sederajat ini kan jumlahnya 630 sekian lebih. Sedangkan daya tampung kita kan hanya 230 sekian lebih. Jadi ada 38% lebih yang bisa ditampung hanya di SMA, SMK negeri dan SLB negeri. Selebihnya kan tentu pasti menjadi
bagian dari masyarakat memahami bahwa itu sudah menjadi porsi dari teman-teman kita yang di sekolah-sekolah swasta. Nah, ini yang berkembangan saat ini terjadi. Jadi kan memang kapasitasnya yang istilahnya terbatas gitu ya, sehingga para orang tua menginginkan anaknya bisa masuk negeri. Tapi kan dengan beragam, sebenarnya ini tiap tahun berlangsung ya Pak Mustaqim juga. Tapi untuk perbedaan di tahun ini seperti apa Pak? Pelaksanaan dari SPMB 2025 ini? Baik, pertama perlu saya sampaikan juga bahwa SPMB di Jawa Timur ini tidak pernah berhenti. Ya, Juli itu kita selesai SPMB, Agustus, September, Oktober kita melakukan evaluasi. Apa yang bagus kita pertahankan, apa yang kurang kita perbaiki. November kita sudah menyusun petunjuk dan teknis. Desember Juknis sudah selesai. Jadi Juknis kita pada Desember 2024 sudah selesai. Hanya saja kita menunggu regulasi yang saat itu disiapkan oleh Kemendikdasmen, dan regulasi itu baru keluar pada akhir Februari, yaitu Permendikdasmen nomor 1 tahun 2025 tentang SPMB. Kami bergerak cepat. Awal Maret ya, minggu pertama, minggu kedua kita mengadaptasikan dari Juknis yang sudah kita susun dengan Permendikdasmen yang baru ya. Kemudian pertengahan Maret selesai. Akhir Maret kita sudah melaksanakan sosialisasi kepada semua cabang dinas, semua dinas pendidikan kabupaten kota se-Jawa Timur, ke kantor Kementerian Agama se-Jawa Timur, dan selesai pada pertengahan April 2025. Saat kita selesai sosialisasi ya, provinsi lain masih pendampingan petunjuk dan teknis. Ya. Ini artinya apa? Jawa Timur selalu siap, dan pada tahun 2024 kita pernah memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai provinsi paling siap SPMB di Indonesia. Ya, jadi kita ingin selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan tentunya sebelum entry nilai tanggal 19 sampai 31 itu kita sudah melakukan sosialisasi yang luar biasa. Jadi semua cabang dinas itu sudah mengundang para kepala sekolah SMP sederajat di Cabdin masing-masing untuk memberikan pemahaman kepada calon murid, juga calon wali murid, juga kepada masyarakat umum. Kemudian yang menjadi pembeda antara SPMB tahun 2024 dengan 2025 ini ada beberapa hal, dan ini bagian dari amanat Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Yang pertama, PPDB berubah menjadi SPMB, sistem penerimaan murid baru ya. Kalau PPDB kan peserta didik, 2 kata. Mau dijadikan siswa ada siswi. Kalau murid hanya 1, murid gak ada, murid-muridi gak ada ya. Jadi simpel ya. Yang kedua terkait dengan perubahan zonasi menjadi domisili. Zonasi itu kita tarik meteran ya. Jadi dulu ada zonasi radius, ada zonasi sebaran. Dan itu bagian dari inovasi yang pernah kita laksanakan pada tahun 2024. Mengapa demikian? Karena ada calon murid dari kelurahan tertentu itu yang ila yaumil qiyamah tidak akan dapat sekolah negeri. Sehingga inovasi Jawa Timur di bawah bimbingan Bapak Kepala Dinas itu mengarahkan bahwa ada yang namanya zona radius, juga ada zona sebaran. Semua kelurahan desa itu dapat jatah. Nah, jadi saat itu pakai zonasi di mana jarak menjadi kriteria utama di dalam penentuan. Nah, sekarang berubah menjadi domisili, tidak lagi jarak sebagai kriteria utama, akan tetapi menggunakan nilai akademik yang diperoleh dari nilai rapot semester 1, 2, 3, 4, dan 5 ditambah indeks sekolah. Nilai rapot 60%, indeks sekolah 40% ya. Dan ini juga ada domisili reguler, juga ada domisili sebaran ya. Jadi ini nanti juga akan memberikan peluang kepada masyarakat untuk domisili itu kita fokuskan pada calon murid yang berada dalam satu rayon. Ya, kalau dulu kan ada perbatasan ini dalam arti apa? Tetap mengakomodir untuk calon murid yang rumahnya dekat dengan sekolah. Karena apa? Karena kriteria yang digunakan oleh Kemendikdasmen sesuai dengan amanat regulasi itu, bahwa yang digunakan adalah nilai. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang agak berdekatan dengan sekolah, nanti bisa tereliminasi. Oleh karena itu kita tutup
dalam satu rainan aja. Jadi nanti pada tahap 3 itu tahap domisili. Betul. Ya. Setelah ini gitu ya Pak Setelah ya. ini. Setelah tahap 2 ada tahap 3 yaitu domisili. Nah, saya ke Pak Dewan. Kalau Dewan melihatnya seperti apa pelaksanaan dari SPMB 2025 Jawa Timur secara keseluruhan hingga saat ini? Pak Jairi, seperti apa Pak? Ini kayaknya masyarakat masih terbawa sama sistem zonasi kemarin. Ya. Paling kemarin kita menemukan persoalan itu pengambilan PIN sebenarnya. Betul. Nah, mungkin orang tua itu pasti menginginkan putra-putrinya itu mendapatkan sekolah yang terbaik. Akhirnya apa? Sampai sebelum subuh pun itu sudah antri untuk ngambil PIN. Padahal menurut yang regulasinya kan bisa diambil dari 5 atau sampai 10 sekolah di tempat dia tinggal. Itu kan sebenarnya bisa menyebar. Tapi mungkin ini masih terbawa yang kemarin, tetapi SPMB tahun ini relatif tidak terlalu ada masalah. Saya sempat beberapa cek juga di beberapa provinsi itu masih servernya down. Terus ada yang informasi pendaftaran belum ditampilkan di laman resmi. Terus ada lagi yang informasi hasil verifikasi pun diumumkan sampai hari terakhir. Terus kesulitan memasukkan data pendaftaran dan keterangan bagi pendaftar yang tidak tinggal bersama ortunya. Nah, ini relatif tidak ditemukan. Ya 1-2 ada, tapi hasil komunikasi kami dengan Dinas Pendidikan, saya intent dengan Pak Mustaqim, dengan Pak Sekdis itu jika ada persoalan seperti ini, itu solusinya seperti apa? Dan itu alhamdulillah sampai dan terbukti untuk pengambilan PIN kedua ini kan nggak ada masalah. Nah, berarti kan untuk tahap pertama itu mungkin masih tahap trial dan sebagainya. Kedua ini pengambilan PIN tidak terlalu ada masalah. Secara lancar sih, Mbak. Apalagi di 2025 ini ada yang baru AI itu juga ya, Pak. Nah, itu juga sebenarnya solusi yang memudahkan, tapi orang kita kalau nggak ketemu orang secara langsung itu nggak gimana gitu loh, Pak. Nah, kalau untuk solusi itu yang diberikan seperti apa inovasi tersebut atau Pak Mustaqim atau Pak Aris? Baik. Jadi AI Senopati itu salah satu inovasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan ITS ya. Jadi memang kami sudah menyediakan 10 nomor ya, nomor yang bisa dihubungi baik itu melalui telepon maupun melalui WhatsApp. Tapi saya kira perlu sekali untuk memberikan layanan 24 jam ya. Kalau bisa 25 jam ya. Ya, kalau bisa lebih boleh ya, Pak. Jadi AI Senopati itu sebetulnya satu teknologi yang kita siapkan untuk memberikan jawaban kepada masyarakat yang bertanya terkait dengan petunjuk teknis SPMB tahun 2025. Meskipun kami juga menyediakan helpdesk, call center ya yang memberikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat yang butuh informasi. Jadi ribuan pertanyaan yang sudah kita jawab. Kami rekap semua. Pertanyaan tentang apa, ya kemudian jawabannya bagaimana itu kami rekap semua dan setiap tahun akan kami laporkan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan semua pertanyaan itu tentu saja akan menjadi bagian evaluasi. Apa sih yang selama ini menjadi permasalahan masyarakat? Tentunya ke depan jangan sampai terjadi lagi. Dari 38 kabupaten kota yang menurut Pak Mustaqim ini ada beberapa kendala karena kan setiap kota itu akan berbeda. Setiap kabupaten pasti memiliki permasalahan masing-masing. Yang terbanyak permasalahan apa sih, Pak? Ya, yang ditemukan oleh teman-teman dari Dinas Pendidikan. Jadi begini, kalau kita lihat dari 38 kabupaten kota Jawa Timur tentu saja epicentrum ini yang Sidoarjo Surabaya ini luar biasa itu lagi ya karena peminat juga banyak, jumlah sekolah juga terbatas. Tadi Bapak kan sudah menyampaikan bahwa murid yang lulus dari SMP sederajat yang ada di sistem SPMB kita itu 650.000 sekian. Kita hanya menyediakan 38%, artinya 62% itu mereka harus tidak bisa menikmati sekolah negeri ya. Sehingga persoalan utamanya adalah bagaimana persaingan mereka. Persaingan mereka luar biasa ya, sehingga persaingan ini juga menumbuhkan konsentrasi ya. Mungkin tingkat kritisnya juga tinggi ya. Dan ini kita selalu siap ya, apapun yang terjadi di masyarakat kita tetap siap karena apa, kita adalah pelayan masyarakat. Apapun keluhan akan kita hadapi dengan dingin ya. Jadi biasanya masyarakat datang kan dengan hati yang panas. Tapi tugas kami adalah bagaimana mendinginkan ya. Jadi kami selalu sampaikan kepada teman-teman ketika ada masyarakat yang datang
dengan senyum lah ya, berikan senyuman ya supaya mereka dingin kan begitu ya. Karena kan seperti pengambilan PIN saja kan SOP mungkin ya Pak, karena kan datang terus nggak tahu mau kemana nih gitu kan, ternyata ambil antrian terlebih dahulu gitu, itu yang mungkin di lapangan jadi para orang tua ini bingung harus seperti apa, apalagi di pengalaman sebelumnya, kok yang sebelumnya tuh nggak gini, nah gitu itu tuh kan beberapa saking orang tua antusias sampai subuh tadi dikatakan Pak Johari sudah hadir di sekolah untuk mengambil PIN, seperti apa Pak? Gini, sebelumnya PIN ini pengajuan PIN secara online, kemudian verbal secara offline itu sudah kita lakukan sejak tahun 2023. 2023 no problem. 2024 no problem. 2025 ini kami juga kaget ya. Ini mungkin karena faktor ada libur panjang, cuti bersama 2 kali yang Iya betul, ya, yang weekend itu ya Pak. Ya, kemudian mungkin berdampak ya. Jadi mereka takut jangan-jangan nanti kita nggak kebagian PIN. Jangan-jangan kalau nggak kebagian kita nggak bisa daftar gitu ya. Padahal Pak Kadis ke lapangan bersama Pak Wagub ya. Kita bersama jam 12 itu sudah sepi. Ya, sudah sepi artinya apa? Sebenarnya nggak ada masalah di situ ya, hanya ada di sekolah-sekolah tertentu ya, yang mungkin kita juga perlu mencari penyebabnya apa dan nanti akan kita jadikan bahan evaluasi ke depan. Jadi karena kan ini lagi-lagi ya Juknis sebenarnya di November sudah selesai gitu ya, tapi kan aturan dari pusat itu kan baru turun sekitar Februari, akhir Februari. Nah itu yang disesuaikan kembali dengan Juknis yang ada. Betul. Itu yang menjadi ada trial error sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu dan Anda bisa sharing bergabung bersama kami di perbincangan Talk Suara Dewan ya terkait dengan mengoptimalkan SPMB 2025, mengurai masalah demi keadilan dan transparansi bersama dengan Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Pak Jari Irawan Yasum, ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Pak Aris Agung Paiwai STPMM, dan ada Pak Musakim, beliau Kepala UPT atau orang yang paling sibuk di SPMB 2025 Jawa Timur ini sahabat ya. Di 5620096 atau di WhatsApp call dan juga WhatsApp Messenger di 08173096 bisa Anda manfaatkan sahabat. 96 FM Merkuri, sahabat masih di perbincangan Talkshow Suara Dewan bersama dengan tokoh-tokoh yang terima kasih sudah menyempatkan ya di tengah kesibukan beliau-beliau ini. Ada Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, ada Pak Jari Irawan Esum, ada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Pak Aris Agung Paiwai STPMM, dan ada Pak Musakim Kepala UPT berkaitan dengan SPMB 2025 dari Dinas Pendidikan Jawa Timur. Ini ada yang sudah masuk Pak, karena memang lagi hot ya untuk SPMB. Ada Ibu Titin. Selamat siang, sebagai orang tua murid, kami keberatan dengan nilai tinggi atau perfect mencapai angka 9 tidak sesuai realita. Kami juga mohon kebijakan diadakan tes akademik supaya lebih adil dalam menerima murid yang benar-benar potensi. Terima kasih atas atensinya. Monggo Pak dijawab. Ya. Memang pemerintah terus melakukan evaluasi. Jadi setiap tahun itu pasti ada evaluasi, termasuk kan dari 2024 ke 2025 kan sudah ada evaluasi. Yang kemarin dulu zonasi, sekarang domisili, kan bisa lebih baik lagi. Bahkan domisili pun harus menggunakan angka nilai akademik sekarang kan. Artinya pemerintah itu sudah memikirkan bagaimana melakukan langkah-langkah yang terbaik di dalam proses SPMB ini. Termasuk Pak Menteri kemarin pada waktu sama-sama kami meninjau di Nganjuk kemarin, beliau nyampaikan, Pak Kadis, tahun ini kita sudah akan mulai nanti melaksanakan tes kemampuan akademik ya, TKA nanti, tes kemampuan akademik, termasuk yang nanti di kelas 12 ya. Jadi nanti mereka berdasarkan itulah nanti akan melihat bagaimana kemampuan siswa sebenarnya atau murid sebenarnya. Nah, itu juga akan dipakai nanti pada saat nanti mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, ini memang tentu pemerintah karena regulasi ini kan tidak bisa begitu langsung dicetak, langsung kita implementasikan. Betul. Harus diadaptasikan dulu. Nah, maka oleh sebab itu Pak Menteri bilang, kita coba ya Pak Kadis ya, nanti di beberapa daerah setelah itu fix final, masyarakat sudah bisa menerima, baru kita jadikan bagian dari regulasi tetap. Saya bilang, bagus Pak Menteri, supaya kami juga tidak ragu-ragu bahwa ini ternyata memang kemampuan yang asli yang sebenarnya. Tidak ada lagi nanti mungkin ya antara sekolah dan murid itu berbagai nilai, tidak, tapi memang kemampuan anak diukur dari TKA-nya nanti itu tersebut. Nah, itu yang sudah dilakukan. Nah, ini kan karena memang kalau boleh
diobrolkan ya sahabat, dibicarakan masyarakat, mungkin ini juga keresahan masyarakat, setiap ganti menteri pasti akan berbeda kebijakan gitu ya Pak. Jadi ini kan yang di bawah akhirnya rada gimana untuk melakukan gitu, karena kan pasti ada perbedaan penyesuaian lebih tepatnya. Nah, perbedaan yang berarti dari tahun ke tahun seperti apa Pak Mustaqim? Baik, jadi saya menambahkan dari yang disampaikan Pak Kadis tadi ya. Memang kita punya kontrol, rapot kan banyak diperdebatkan ya. Betul. Tapi Jawa Timur sudah mengantisipasi itu. Dulu kita menggunakan kontrol yaitu indeks sekolah dan akreditasi sekolah. Nah, karena akreditasi itu tidak diperbolehkan di Permendikbud nomor 3, maka itu kita hilangkan, kita masih menggunakan indeks sekolah. Jadi 60-40. Ini artinya apa? Artinya bahwa rapot yang masuk di dalam aplikasi SPMB itu akan terkontrol oleh indeks sekolah. Ya. Jadi ini harapannya paling tidak dapat memberikan tingkat kepuasan yang lebih kepada masyarakat bagi yang masih memperdebatkan nilai rapot. Dan tadi Pak Kadis juga sudah menyampaikan bahwa kedepannya memang kita ingin ada tes potensi akademik ya, supaya apa? Supaya kita benar-benar dapat memperoleh hasil yang sesungguhnya terkait dengan kemampuan murid kita gitu. Dan itu akan dilakukan mulai kelas 12 karena kan itu untuk nantinya si anak ini bisa masuk ke perguruan tinggi gitu ya Pak ya. Termasuk yang SMP nanti. SMP TKA ya, nanti ada TK-nya. Jadi kan akan mengukur mereka nanti masuk ke SMA. Terkait dengan perubahan tadi belum saya jawab ya. Ya betul, karena kan setiap gitulah. Jadi perubahan tentunya ada hal urgen yang perlu kita sampaikan. Misalnya jalur afirmasi untuk SMA semula 15%, sekarang berubah menjadi 30%. Ya, jadi ini adalah perubahan baru, tapi untuk SMK tetap ya afirmasi tetap 15%. Kemudian domisili nanti untuk SMA itu 35% kan begitu. Kemudian untuk prestasi lomba itu 5%, mutasi tugas orang tua dan guru 5% ya. Kemudian untuk jalur prestasi akademik 25% ya. Untuk SMK 15, 10, 65. Ya. Itu beberapa hal ya yang patut dipahami ya. Memang pasti akan disesuaikan karena daerah itu kan pasti akan berbeda-beda gitu ya Pak. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Anita di Surabaya. Alhamdulillah saya merasakan pusingnya pendaftaran ini Pak. Kemarin saya dipusingkan dengan PIN, sekarang menunggu hasil untuk nilai. Pertanyaan saya, apakah ini nantinya fair ya Pak? Apakah tidak ada jual beli kursi nantinya oleh sekolah? Untuk Pak Dewan, apa yang akan dilakukan supaya pengawasannya itu benar-benar dilakukan? Tidak ada jual beli kursi di sekolah Pak? Atau kursinya bawa sendiri Pak? Coba Bapak. Sebenarnya ini Mbak, ada beberapa yang seperti yang kemarin contohnya untuk jalur yang afirmasi itu kan tidak semua yang lolos itu akhirnya daftar ulang. Nah itu kan sebenarnya itu untuk menambal yang untuk yang jalur sekarang. Jadi sebenarnya itu ada peluang-peluang yang lebih baik lagi yang bisa diakses tanpa harus mempeributkan apakah kursi nanti dijual atau tidak. Nah itu Pak, kami juga pasti kami di DPRD ada 120 orang dewan itu pasti punya konstituen masing-masing di daerah masing-masing. Jika pun ada sesuatu hal yang memang dirasa itu tidak pas, menurut mereka pasti kan bisa dilaporkan ke kita dan bisa konfirmasi ke Dinas Pendidikan. Nah, mengenai yang tadi masalah kenapa sekarang nilainya besar-besar, ini efek dari kita menerapkan tanpa UNAS. Kalau dulu UNAS orang tidak memperhatikan nilai rapotnya, yang diperhatikan adalah UNAS-nya. Akhirnya muncul sekolah-sekolah unggulan, karena mereka pengen masuk di sekolah-sekolah unggulan. Nah sekarang UNAS sudah dihapus, akhirnya muncul nilai rapot. Akhirnya tidak mungkin dong sekolah itu harus merendahkan siswa murid nilai-nilai siswanya. Akhirnya muncul nilai yang dulu ya mungkin saya Pak Kadis dan Pak Mustaqim mungkin susah lah mau dapat 9 itu udah sangat agak-agak mustahil kan. Nah sekarang itu efeknya. Jadi setiap kebijakan pasti ada efek negatifnya, ada positifnya. Tapi saat ini memang ada perbaruan-perbaruan dan besok ada TKA itu yang bisa menjadi akses. Nilai tetap rapot tetap dijaga, tetapi ada tes potensi akademik atau tes kemampuan akademik itu yang bisa menyaring lebih lanjut apakah nanti
kita tidak mau bilang curangan di sekolah ya penilaian, tetapi kita juga menemukan juga Pak Kadis antara nilai di Dapodik dengan nilai yang didaftarkan itu berbeda. Betul. Nah itu kan ini penemuan juga di masa SPMB ini. Jadi kita juga pasti Pak Mustaqim akan turun melihat ini kalau memang ada persoalan beda antara Dapodik dengan nilai yang di bawah itu pasti akan segera di cross check lah. Gitu. Nah itu kan berkaitan dengan big data ya Pak. Kalau kita bicara tentang sistem di Dapodik yang kenapa kok bisa datanya berbeda? Ini kan bicara tentang big data. Seperti apa Pak Mustaqim? Ya, jadi begini. Tadi Pak Kadis menyampaikan bahwa tanggal 19 Mei itu semua calon murid itu sudah input nilai. Nah, input nilai yang dibantu oleh sekolah masing-masing. Ya. Tapi kami dalam rangka untuk memastikan bahwa nilai yang diinput itu sesuai dengan rapot yang sesungguhnya, maka ada yang namanya verbal offline. Betul. Nah, verbal offline itu untuk mencocokkan. Ketika cocok, syukur alhamdulillah. Kalau nggak cocok, kita bantu untuk membetulkan, bukan memperbaiki ya, tapi membetulkan. Sesuai dengan yang supaya betul. Dan itu ternyata banyak sekali ya. Dan inilah salah satu yang mungkin tidak pernah kita pahami bersama. Kenapa sih zaman digital kini masih offline? Nah, karena apa? Karena kemampuan masyarakat juga berbeda-beda. Ya. Kemudian tadi mungkin menyaksikan apa benar ini fair. Kita sampaikan nilai di layar itu. Urutan mulai 1 sampai terakhir kita dan jari saya tidak pernah yang namanya meng-up nilai ya. Saya pantang untuk itu. Jadi kami sampaikan ya. Jadi saya pantang untuk up nilai. Siapapun yang ingin up nilai, mohon maaf tidak bisa. Ya. Karena ada verifikasi itu tadi ya secara offline ya. Makanya kadang kenapa harus kan ini sudah dimasukkan. Itu tadi ya kita manusia mungkin ada kesalahan waktu input gitu kan. Positifnya seperti itu. Termasuk yang masalah jual bangku tadi. Jadi sedikit cerita bahwa tahun 2024 Dapodik kita itu setelah PPDB selesai. Jadi penetapan Dapodik ya Pak. Penetapan Dapodik itu setelah PPDB selesai, baru kita menetapkan sekian jumlah Dapodiknya. Sekarang tidak bisa karena kementerian itu di bulan Maret sudah ngunci Dapodik. Jadi pemerintah daerah atau daerah-daerah itu tidak mungkin akan menambah porsi kursi berapapun jumlahnya karena pusat langsung ngunci di Maret. Nah, begitu ngunci SPMB berjalan. Jadi ada bangku nggak ada bangku itu jumlahnya harus sesuai dengan Dapodik. Kalau lebih pasti anak itu tidak akan terdaftar ke Dapodik nanti. Ya, jadi tidak mungkin teman-teman kami dan kami juga sudah menyampaikan kepada mereka jangan coba-coba ada hal yang sifatnya tidak menjaga integritas mereka karena itu terkunci dengan Dapodik yang ada. Nah, maka tadi Pak Kastim juga sampaikan nilai yang dibaca sekarang ini, yang sekarang orang tua lagi di depan layar ini, itu berjalan terus. Itu sistem yang jalan, bukan orang yang menggerakkan sistem berjalan. Karena langsung merekapitulasi berdasarkan jumlah nilainya, gitu. Langsung tergeser, langsung apa? Deg-degannya tuh di terakhir-terakhir ini, gitu ya. Nggak mungkin kita mau ngedit karena langsung itu sistem. Dan kami tambahkan Kadis terkait dengan sisa kuota, misalkan afirmasi ini masih ada sisa kuota. Itu akan langsung secara otomatis masuk ke jalur domisili nanti. Secara otomatis. Pernah ada orang bilang, enak ya berapa harga satu kursi? Anda harus bertaubat dengan kalimat Anda. Karena apa? Saya konsisten untuk itu. Jadi nilai itu kuota itu akan dengan sendirinya masuk di jalur domisili nanti tahap ketiga. Jadi kita memberikan pelayanan yang luar biasa kepada masyarakat. Karena kan ada beberapa yang tidak melakukan daftar ulang itu tadi Jadi kan ada kursi yang kosong. Kemudian nanti di tahap kedua ini karena kan daftar ulang sampai dengan 2425 itu ya tidak melakukan daftar ulang ya kursinya itu kosong dan akan masuk ke domisili 2627 domisili SMA SMK. 2627. Jadi seperti itu ya. Ini adalah upaya terbaik untuk menghindari hal-hal yang dicurigakan oleh masyarakat. Semuanya serba sistem ya, tidak ada perubahan karena dikatakan oleh Pak Diknas itu sudah terkunci dari bulan Maret untuk Dapodiknya, jadi tidak ada penambahan kursi. Kalau bawa kursi sendiri ya tidak masuk di kelas gitu ya. Masuk di kelas tapi tidak terdaftar. Ya tidak terdaftar ya, tapi kan kapasitasnya Pak berbeda. Jadi seperti itu ya, sahabat. Pak, jadi mau komentari berkaitan dengan ada pertanyaan lagi. Pertanyaan saya dari Pak Ilham Sidoarjo. Cuma satu, transparansi Pak, benar-benar dilakukankah? Ini saja saya dapat kabar tetangga saya
katanya bisa lewat pihak sekolah dengan uang tertentu. Apakah itu bisa terjadi, Pak? Nah, ini kembali lagi monggo dicek dan dilaporkan. Kalau memang itu merasa dirugikan, bisa laporan ke dinas lah terkait. Kalau Mbak kami seumpama ada nominal-nominal, berapa kayanya Pak Kadis kalau mau menominalkan itu kan. Jadi kan sebenarnya ini kan kita mencoba termasuk kami di Dapil itu meminta kepada seseorang orang tua itu untuk memberikan kepercayaan diri kepada putra-putrinya untuk bertarung masuk di SMA. Jangan dulu-dulu sudah titip. Nah, kalau memang di awal itu sudah diberikan kepercayaan diri untuk bertarung, setidaknya mereka punya kebanggaan ketika masuk di sekolah yang dituju. Nah, beda lagi dengan nggak tahu ya apakah itu titipan atau memang jual beli bangku. Kita sampai saat ini belum menemukan, dan monggo nanti kalau memang kok ada nominal terhadap bangku itu monggo dilaporkan dengan yang terkait. Mungkin nanti Pak Mustaqim juga pasti akan ada pengaduan lah yang mengenai aduan dari masyarakat itu. Pengawasan untuk pihak sekolah seperti apa, Pak Mustaqim? Ya, jadi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk mengantisipasi itu kami ada fakta integritas. Oh, dengan saya menandatangani fakta integritas bermaterai bersama Pak Kadis, para kacap bersama Pak Kadis ya. Kemudian para kepala sekolah dengan para kacapdin, operator sekolah dengan kepala sekolah, semua bermaterai. Ini artinya apa? Kita sudah disumpah. Ya, jadi jangan ada lagi jual beli, jual beli bantal itu ya. Ya, jadi kalau ada silakan dilaporkan. Ya, saya juga siap ya, misalkan kok saya sampai ada indikasi, saya siap dilaporkan dan siap bertanggung jawab. Ya. Ya. Jadi memang ada pengawasan-pengawasan yang dilakukan. Ini ada Bu Dian. Kenapa jalur prestasi lomba dan organisasi kenapa tidak dibuka seperti punya pemerintah Kota Surabaya? Ini kan rentan adanya titipan ya, Pak. Oh, tidak bisa dilihat mungkin seperti yang sekarang. Ada nilai naik turunnya seperti apa, Pak? Jadi begini, untuk tahap 1 itu kan tahap afirmasi juga ya. Jadi jadi kan kita sebenarnya menghargai calon murid yang berasal dari berbagai kalangan itu. Mungkin kita nggak pernah merasakan bagaimana jadi orang miskin ketika nama kita dipampang di situ, jalur ekonomi tidak mampu, mungkin kita malu ya. Jadi saya juga pernah saya dulu murid ya, jadi ada murid saya dulu guru ya. Ada murid saya itu yang dari keluarga ekonomi tidak mampu. Saya kebetulan dulu guru di swasta, mau bayar SPP saja itu lihat kanan kiri karena bayarnya hanya 50%. Ya, ada yang bayarnya hanya 25%. Mereka itu malu. Ya, jadi intinya bagaimana untuk tahap 1 ini kita memberikan mereka, karena ada dampak psikologis ketika mereka kita pampang bahwa dia adalah anak dari ekonomi tidak mampu. Kita menjaga perasaan mereka. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Bu Susan di Gresik. Saya melihat SPMB tahun ini oke lah, sudah berjalan dengan baik. Cuman ada sedikit insiden saja berkaitan dengan PIN kemarin. Pertanyaannya setelah pendaftaran nanti nextnya seperti apa, Pak? Apakah nanti ada pembayaran atau lain sebagainya supaya masyarakat paham, supaya tidak ada pungutan-pungutan lagi, Pak? Ya, ini perlu saya jelaskan. Ya. Jadi sebelum SPMB berlangsung, kami sudah mengumpulkan kepala sekolah, mengumpulkan cabang dinas, semuanya kami kumpulkan. Jadi sudah kami sampaikan khusus di yang negeri bahwa SPMB ini tidak boleh ada hal-hal lain selain hanya untuk kita mempersiapkan penerimaan murid baru. Jadi semua clear, tidak ada pembiayaan apapun dari pihak sekolah untuk menarik kepada calon murid, karena ini prosesnya murni adalah SPMB. Bahkan kami sudah sampaikan, kalau termasuk yang tadi Pak sampaikan, ada kan afirmasi yang anak kurang mampu dan lain-lain bla bla bla, itu tidak boleh dipaksakan pada saat nanti akan masuk dia di tahun ajaran baru tanggal 14 nanti menggunakan pakaian apa saja silakan. Iya. Bahkan kalau dia mau pinjam ke kakak kelasnya atau siapa silakan saja. Tidak ada harus baru gitu. Nah, apalagi yang namanya SPP, nggak ada SPP di negeri. Iya. Kalau sumbangan yang sifatnya tidak memaksa, tidak wajib, itu berbeda. Tapi kalau ini di dalam proses masuk pertama awal tidak ada proses apapun, itu sudah saya tekankan. Kalau ada, Bapak Ibu sekalian boleh melaporkan kepada kami akan tindak lanjuti itu. Gitu.
Jadi itu ditegaskan ya sahabat, tidak ada pungutan. Tapi kalau memang ada istilahnya itu kan biasanya kesepakatan di antara para orang tua dan pihak sekolah seperti apa. Karena kan ada beberapa mungkin kegiatan siswa yang di luar dari dana bos dan lain sebagainya. Itu bergantung Itu pun kesepakatan. belum, ini masih panjang, Mbak. Kita tidak boleh ada hal itu masih kita pokoknya. Nah, ya. Ini pokoknya tujuan utamanya anak-anak harus proses mulai masuk, murid baru dan mereka harus langsung proses belajar. Oh, oke. Tidak ada urusan lain-lain yang tentang itu. Ya. Karena pendidikan adalah hak setiap anak Betul. Indonesia itu Iya, ya, itu yang betul. digarisbawahi. Iya. Jadi itu nanti, Iya. karena kan setiap anak juga memiliki ekonomi yang berbeda-beda gitu Betul, ya betul. Pak. Kalau Pak Jerry menanggapinya seperti apa? Ini kan sudah berkali-kali ditegaskan gitu ya, bahkan dinas ataupun juga dari teman-teman dewan atau juga provinsi menegaskan tidak ada pungutan apapun. Tapi di lapangan kadang seperti apa Pak? Ini Mbak, kita pun sangat hati-hati ya. Kadang tadi pagi pun saya dengan Pak Kadis sedang membicarakan tentang perda atau pergub tentang partisipasi masyarakat. Jadi itu pun kalau sudah masuk ya, kalau masuk proses ini sampai selesai dia masuk, dianggap menjadi salah satu murid di sekolah A, selesai lah. Nah berarti ada tahapan berikutnya. Nah biasanya kan kadang-kadang sekolah ini kan ada yang mungkin ada yang bangunan rusak, terus ada yang bocor dan itu biasanya kita ada diskusi antara komite dengan orang tua dan pihak sekolah. Ada berapa yang memang bisa kalau sudah kan ada cover dari pemerintah, dari APBD, ada yang dari BPOPP, ada dan sebagainya. Nah sisanya berapa? Mungkin itu nanti kesepakatannya dan itu pun tidak bisa maksa, harus ada pilihan-pilihan. Nah contohnya kalau memang sudah masuknya sudah afirmasi orang miskin, berarti dia tidak dipaksa, tidak boleh dipaksa untuk memberikan sumbangan kepada sekolah. Dan itu pun kalau sudah jadi murid ya Pak. Jadi nanti itu pun kami sangat hati-hati untuk membuat itu dan proses pergubnya sedang berjalan. Semoga nanti ketika sudah selesai masuk dan menjadi murid sekolah ada pergubnya dan itu pun harus hati-hati untuk menarik iuran di masyarakat. Gitu. Karena itu tadi ya sahabat, karena sebenarnya pemerintah melalui Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Dewan sebagai pengawasnya serta pemerintah Provinsi Jawa Timur yang juga mengelola sekolah yang ada terutama di Jawa Timur ya, inginnya adalah bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak bangsa, karena kan kita pengennya anak-anak Indonesia bisa menerima haknya gitu ya sahabat, pendidikan yang layak gitu. Jadi kalau untuk istilahnya biaya dalam apapun sebenarnya pemerintah juga ada gitu ya sahabat memberikan dana, tapi kan ada beberapa hal itu bergantung kesepakatan dan tidak memaksakan, itu yang harus digarisbawahi sahabat ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat, tetap stay tune di perbincangan Talk Show Suara Dewan. 96 FM Merguri, sahabat masih di perbincangan Talk Show Suara Dewan ya. Sahabat kita membahas tema mengoptimalkan SPMB 2025 mengurai masalah demi keadilan dan transparansi. Sudah banyak yang masuk ya berkaitan dengan perbincangan kita sore kali ini, sahabat. Tadi di jeda saya ngobrol berkaitan dengan sebenarnya Pak Kadis mengatakan jangan khawatir, jangan takut anaknya tidak bisa sekolah karena ada banyak beasiswa yang diberikan oleh pihak swasta. Seperti apa Pak? Mungkin belum banyak yang paham karena orang kita pokoknya masuk negeri, pokoknya masuk negeri. Seperti apa Pak? Banyak sekolah swasta yang paling ini memberikan beasiswa bagi anak-anak Jawa Timur. Ya. Jadi pada waktu SPMB ini akan kita siapkan, kami kan melihat kota yang tadi kami sampaikan, ada 600 sekian calon murid yang lulus SMP sederajat itu mau masuk ke sekolah negeri. Dan ternyata alokasinya kan cuma 38%. Betul. Jadi cuma diterima 230 sekian ribu lebih. Nah, sisanya kemana gitu. Nah, ada yang memang sudah mantap mau masuk di swasta, tapi ada juga yang tidak melanjutkan karena tidak ada biaya. Nah, dicarilah solusi, maka kami, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan, kami ngobrol-ngobrol lah dengan teman-teman swasta. Dan ternyata teman-teman swasta menyambut baik. Jadi hampir semua sekolah swasta yang merespon ini memberikan kuota beasiswa. Jadi mereka dari bawah ini, bukan kami yang merintahkan dari bawah. Jadi mereka, Pak kami siap, ya. Kami dikasih jatah berapa? Silakan saja. Ya, akhirnya kami rekapitulasi semua sekolah swasta. Jadi terkumpullah 72.840 beasiswa penuh dan beasiswa terjangkau. Jadi ada sekolah yang swasta yang istilahnya top-top lah juga memberikan itu, alokasi itu. Maka kami berharap kepada masyarakat tidak perlu ragu lah anak-anaknya tidak akan masuk di negeri terus tidak sekolah atau
hanya negeri yang bisa mensukseskan anak tersebut bisa masuk nanti di perguruan tinggi negeri lah, tidak. Karena sekolah swasta kita yang di Jawa Timur ini juga luar biasa, karena begitu saya melihat datanya tidak kalah bersaing loh dengan sekolah-sekolah negeri yang bisa tembus sampai ke perguruan tinggi negeri, bahkan sekolah kedinasan. Itu banyak dari sekolah-sekolah swasta. Nah, peluang inilah yang kami berharap bisa disambut dengan baik. Dan di mana kalau kita bisa mau lihat swasta yang membuka itu di web SPMB Jatim itu sudah ada aksesnya, jadi bisa kelihatan sekolah mana, tinggal nanti mereka bilang, oh saya cocok sekolah swasta ini karena dekat dengan rumah saya, itu bisa dipilih terus langsung nyambung ke sekolah swasta tersebut gitu. Terkoneksi gitu ya Pak ya? Iya. Jadi seperti apa nanti, diklik di situ kah nanti langsung datanya, atau masih input lagi, atau seperti apa Pak? Baik. Jadi di sistem SPMB Jawa Timur itu ada kolom informasi. Salah satunya adalah beasiswa yang disediakan oleh sekolah swasta, baik beasiswa penuh dan atau biaya pendidikan terjangkau. Nah, ini sebetulnya dalam rangka juga untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar sekolah negeri itu tidak menjadi tujuan utama. Kami pagi tadi mendampingi staf Menteri bidang regulasi dan kerjasama antar lembaga, Prof. Bianto, kunjung ke sekolah swasta, SPMB swasta bagaimana. Ternyata ada sekolah yang menyediakan beasiswa penuh itu sudah terisi separuh. Artinya apa? Calon murid tidak daftar di negeri, tapi dia langsung ke swasta. Kenapa? Itu sangat menguntungkan bagi mereka. Dekat sekolah, kemudian kualitasnya juga bagus ya. Ini realitas di lapangan. Jadi baru tadi pagi kami mendampingi staf Menteri bidang regulasi, dan ini sebetulnya dalam rangka untuk mengetahui bagaimana sih SPMB di sekolah swasta. Oh ternyata memang semua saling menyokong dalam rangka untuk mencerdaskan anak-anak bangsa di Jawa Timur. Mindsetnya mungkin ya Pak Jairi ya, orang kita itu kalau nggak SMP mungkin masih berimbang, tadi kita bicarakan swasta dan juga negeri. SMA semuanya ngejar negeri karena berhubungan dengan PTN. Mindsetnya kita Jawa Timur seperti apa sih Pak? Kalau kita bicara pendidikan, kalau Pak Jairi melihat mungkin di konstituen atau seperti apa Pak? Nah ini mungkin tugas kita selanjutnya bahwa yang namanya pendidikan itu nggak harus di negeri, nggak harus di swasta. Nah nanti tugas kita memang menyiapkan sekolah-sekolah swasta mendapatkan pendampingan yang lebih baik. Contohnya kita harus ada perbaikan gizi gurunya, perbaikan gaji guru. Terus kedua perbaikan manajemen sekolah. Terus yang ketiga peningkatan kualitas sekolah baik fasilitas maupun gurunya, dan itu akan menjadi tugas kita ke depan sehingga orang melihat itu. Kalau yang kami bilang dalam perbincangan, kalau yang masih SD itu swasta itu biasanya lebih kreatif, inovatif. Terus yang SMP ya ada berimbang lah. Kalau yang SMA ini orang cenderungnya masih ke negeri. Nah, dengan penyamarataan atau pemerataan kualitas pendidikan, harapannya ke depan swasta juga tidak seburuk negeri. Nah, jadi kita memang punya PR harus memperbaiki semuanya, nggak harus negeri saja, tetapi karena memang semua itu menjadi tugas kita, tugas pendidik, tugas kepala dinas adalah memeratakan kualitas sekolah sehingga orang memiliki banyak pilihan, nggak harus di negeri. Itu maksudnya. Jadi swasta boleh ada peningkatan atau upgrading terus gitu ya, Mbak. Supaya masyarakat ini mindsetnya tidak negeri gitu kan, semuanya merata, dan sekali lagi supaya anak-anak Indonesia bisa mendapatkan haknya di pendidikan ini. Ada pertanyaan lagi dari Pak Wawan, nilai indeks sekolah itu didapat dari apa ya Pak? Informasinya dari para alumni, apakah benar itu? Ya, baik, jadi nilai indeks sekolah itu kan dalam rangka untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Itu diambil dari alumni dari sekolah tertentu yang sudah bersekolah di SMA atau SMK. Dan kita datanya lengkap itu, kita punya big data ya. Semua sekolah di Jawa Timur, alumni yang masuk ke SMA sederajat itu kita punya datanya. Jadi itu datanya valid ya. Jadi kemudian kita jadikan sebagai alat kontrol itu 60-40 indeks sekolah. Itu memang betul ya Pak Wawan ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, tapi saya pengen menanyakan karena waktunya juga tidak banyak ya. Mohon maaf untuk para orang tua ya, mungkin bisa ke UPT saja gitu ya untuk menanyakan lebih jelasnya. Karena ini banyak sekali pertanyaan yang masuk. Bagaimana
rencana jangka panjang Pak untuk membangun sistem seleksi masuk yang lebih baik ke depannya, karena kan tadi kan nanti pasti ada perbaikan-perbaikan, masih ada tahap ketiga sih, tapi apakah sudah ada nantinya atau inovasi-inovasi lainnya berkaitan dengan SPMB 2026 di tahun depan, karena kan pasti ada perbaikan-perbaikan. Kalau tahun ini ada IAS Senopati, mungkin ada beberapa hal yang lainnya lagi, seperti apa Pak Kadis? Iya, memang regulasi ini kan sangat membuat kita memang sangat hati-hati dalam mengambil keputusan, dan tentu kita berharap adalah berpihak kepada masyarakat, karena semua regulasi yang kita harapkan adalah masyarakat lebih mudah mengakses, lebih cepat mengakses, terus tidak ada permasalahan di dalam mengakses, semua lah kita harapkan itu, dan tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh baik calon muridnya maupun orang tuanya. Nah, dari berapa yang sudah kita lalui, ya alhamdulillah sih sebenarnya sudah sangat baik, termasuk apresiasi dari kementerian yang sudah 2 kali kemarin datang Pak Menteri, Pak Wamen melihat secara langsung proses SPMB di Jawa Timur. Beliau mengapresiasi dan minta untuk tetap dipertahankan sampai dengan nanti tahap keempat. Nah, kita berharap tahun 2026 bisa lebih baik lagi, apalagi ada kebijakan pemerintah yang nanti uji coba TKA bisa sukses, bisa berhasil, ya saya pikir akan lebih mempermudah kami di dalam menyaring untuk masuk di tahapan sekolah yang diinginkan, khususnya di sekolah menengah. Gitu. Rencananya bulan November atau November ini November rencananya, ya, Pak? iya. Itu akan diuji cobakan. Betul. Tapi untuk di Jawa Timur mungkin aja beberapa sekolah terlebih dahulu atau Pokoknya dicoba dulu lah. ya. Dicoba dulu pokoknya gitu ya. Pak Jerry, seperti apa sinergitas antara teman-teman Dewan dan juga Dinas Pendidikan Jawa Timur dalam menghadirkan pendidikan yang baik dan yang layak bagi anak-anak di Jawa Timur, seperti apa Pak? Sinergitasnya. Kami sering ketika kunjungan pun kita sering ke sekolah maupun ke Kancapdin. Jadi ada persoalan-persoalan yang memang segera diperbarui atau segera diperbaiki itu langsung ke kepala dinas, dan kami juga di dalam anggaran pun ketika Bu Gubernur mau menerbitkan beasiswa untuk 72.000 itu kita sokong penuh dari anggaran di Dewan. Gitu. Anggarannya cukup Pak Diknas? Sementara cukup. Dicukup-cukupkan. Baik, sebagai closing statement Pak, apa yang ingin disampaikan berkaitan dengan tema kita kali ini untuk sahabat-sahabat Mercury, untuk para orang tua yang menyaksikan, karena ini akan ditayangkan lagi di YouTube channelnya Mercury Pak. Seperti apa Pak Jerry? Nanti diikuti oleh Bapak dari Diknas. Saya semoga para orang tua ini ada semacam pemberian kepercayaan diri kepada murid-muridnya, kepada putra-putrinya. Tidak seluruh yang diinginkan orang tua itu baik juga untuk anak. Dan makanya dengan SPMB ini mencoba untuk memberikan kepercayaan diri kepada anak untuk milih sekolah. Jangan sampai hanya menuruti keinginan orang tua, anak-anak yang dikorbankan. Ya, berikan kepercayaan diri untuk anak-anak untuk bertarung menentukan masa depannya minimal di SMA ini. Itu Pak. Ya, bagi saya tentu kami mohon dengan hormat bahwa kami punya banyak kekurangan. Secara manusia memang teman-teman kami sudah berupaya sekuat mungkin, semaksimal mungkin untuk melayani dengan baik, apalagi dengan adanya hotline, baik itu telepon langsung maupun WhatsApp sudah kami lakukan. Mungkin juga ada hambatan-hambatan yang dirasakan oleh masyarakat, itu menjadi kekurangan kami sebagai manusia biasa. Dan kami juga berharap bahwa percayalah dengan apa yang sudah kami lakukan selama ini, karena kami memegang teguh apa yang kami jalankan sesuai dengan amanah dari Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, dan tentu proses ini akan banyak keterlibatan semua pihak. Jadi jangan ragu dengan apa yang kami lakukan. Mudah-mudahan ini yang terbaik buat masyarakat Jawa Timur dan juga calon-calon murid yang tentu menjadi potensi semua untuk Indonesia Emas 2045. Nah, itu ujungnya ya, sahabat. Karena kita pengennya adalah bisa mendidik generasi emas ya untuk menuju 2045 itu. Pak Mas Hakim, sebagai closing statement Pak untuk SPMB 2025 ini seperti apa Pak? Ya, jadi kehidupan seperti papan catur. Jika tiada strategi kita akan kalah. Ya. Maka dalam hal ini segenap orang tua tentu dapat mempertimbangkan putra-putri mau pilih sekolah mana, sejauh mana kekuatan nilainya misalkan, itu harus dipertimbangkan ya, sehingga perlu strategi. Kemudian kita
laksanakan SBMP Jawa Timur dengan gembira dan bahagia. Betul. Tidak ada prasangka gitu ya, karena semuanya by system. Untuk Anda sahabat Mercury yang mungkin nilainya atau apa anaknya masih ada sekolah swasta yang bisa untuk menyekolahkan anak-anak, karena sekali lagi anak-anak berhak untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak, sahabat. Tadi Pak Kades juga mengatakan bahwa di situs SPMB itu juga bisa untuk mengetahui sekolah swasta mana saja yang memberikan beasiswa. Ada 72.000 lebih beasiswa yang diberikan. Jadi itu bisa dimanfaatkan sehingga anak-anak terutama di Jawa Timur ini bisa merasakan manfaat dari pendidikan di jenjang SMA ataupun juga sederajat, sahabat. Terima kasih untuk Bapak-bapak sudah hadir, sudah memberikan kita pencerahan bahwa mindset kita yang memang harus berubah berkaitan dengan SPMB ini. Mungkin kebijakan berubah tapi anak-anak harus tetap sekolah gitu ya. Betul. Sahabat. Terima kasih sekali lagi dan lancar karena masih ada tahap ketiga dan keempat ya Pak. Amin. Dan juga nanti ada uji coba berikutnya untuk tes potensi akademik dan susah juga untuk pengawasannya ya Pak. Terima kasih. Dan semoga anak-anak di Jawa Timur bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik, yang layak, supaya Indonesia bisa mendapatkan generasi emas yang luar biasa, sahabat. Dan tetap stay tune di perbincangan lintas kota atau talk show kita selanjutnya. Untuk Anda yang tertinggal di perbincangan ini, Anda bisa menyaksikan kembali di YouTube channelnya Mercury di Radio Mercury 96. Sampai jumpa, sahabat.